Penebangan hutan secara besar-besaran menyebabkan kerusakan tanah dan hilangnya biodiversitas. Penambangan sumber daya seperti emas, nikel, dan batu bara mempercepat kerusakan lingkungan. Limbah tambang beracun mencemari sungai, menghilangkan akses air bersih bagi warga untuk minum dan bertani. Hilangnya vegetasi penahan tanah akibat penambangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Banyak desa yang dulunya aman, kini menjadi daerah rawan bencana. Penambangan meningkatkan risiko bencana alam. Masyarakat lokal dipekerjakan sebagai buruh kasar dengan upah rendah, tanpa pelatihan atau jaminan pekerjaan jangka panjang. Infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan puskesmas tidak dibangun, meskipun hasil tambang bernilai miliaran. Tidak adanya perbaikan ekonomi masyarakat, meskipun sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran. Warga terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka tanpa kompensasi yang memadai. Lahan pertanian rusak, menyebabkan petani tidak dapat menanam karena kontaminasi logam berat. Nelayan kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan lingkungan. Protes warga sering diabaikan atau dibungkam. Izin tambang sering dikeluarkan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat atau warga sekitar. Suara masyarakat tidak didengar. Operasi penambangan skala besar mengekstraksi emas dan tembaga, menghasilkan pendapatan yang besar. Statistik menunjukkan kontribusi tahunan yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Data menunjukkan tingkat kemiskinan dan kurangnya layanan dasar di komunitas adat terdekat. Kontras antara pendapatan pertambangan dan kondisi kehidupan masyarakat adat menyoroti kesenjangan ekonomi. Banyak wilayah di Papua kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan akses internet. Fasilitas sekolah dan kesehatan yang bobrok mencerminkan kurangnya investasi di bidang-bidang penting. Kesenjangan mencolok terlihat antara kekayaan sumber daya alam dan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Data menunjukkan perbandingan investasi infrastruktur yang rendah di Papua dibandingkan dengan daerah miskin sumber daya lainnya. Masyarakat adat Papua sering merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah dan sumber daya mereka. Kesempatan kerja strategis sering didominasi oleh orang luar, sementara masyarakat Papua terpinggirkan ke pekerjaan manual atau pengangguran. Statistik tentang tingkat literasi, indikator kesehatan, dan representasi dalam pemerintahan menunjukkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang ada mencerminkan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Pertambangan nikel di Morowali melibatkan banyak truk dan alat berat yang beroperasi secara intensif. Sebagian besar smelter nikel dikuasai oleh perusahaan asing. Perusahaan asal Cina mendominasi industri smelter nikel di Morowali. Kontras visual antara area pertambangan modern dan pemukiman warga yang sederhana. Grafik perbandingan upah buruh lokal dengan pekerja asing. Aktivitas pertambangan menyebabkan pencemaran air sungai. Hutan menjadi gundul akibat aktivitas pertambangan. Polusi udara dari smelter menyebabkan gangguan pernapasan pada warga, terutama anak-anak dan lansia. Data menunjukkan peningkatan signifikan kasus penyakit pernapasan di kalangan anak-anak dan lansia akibat polusi udara. Warga kehilangan tanah adat tanpa kompensasi yang jelas, menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan sosial. Kehilangan tanah adat berdampak pada mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat lokal.